Shalom semuanya, saya dari Miracle Healing. Jumpa lagi dengan saudara. Hari ini saya Evangelis Edi Susanto. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang roh, jiwa, dan tubuh supaya sehat, saudara. Ini sangat penting sekali supaya saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengerti tentang roh, jiwa, dan tubuh saudara, saudara akan mengalami suatu sakit, sering sakit-sakitan. Bagaimana? Kenapa sih aku kok sakit-sakitan terus? Kenapa sih kok imanku up and down? Nah, saudara, pagi ini saya akan jabarkan semua, saya akan terangkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang akan memerdekakan saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pagi ini pagi yang luar biasa Bapa. Hari ini hari yang luar biasa. Tahun yang luar biasa, tahun 2022 ini tahun pemulihan kami semua Bapa. Tahun terobosan-terobosan untuk hidup kami. Tahun pemulihan kesembuhan ilahi terjadi Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara-saudara kami yang mendengar acara program Miracle Healing ini di jamaah Tuhan dan mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang memerdekakan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, hamba-Mu ini tidak mampu tanpa urapan. Mari Roh Kudus ambil alih supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari Engkau saja. Biar berkati setiap firman ini benar-benar hidup untuk menghidupi setiap kami yang melakukan semuanya Bapak. Mari Roh Kudus, Tuhan Yesus bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan bacakan ya saudara, dengerin sungguh-sungguh, engkau tangkap firman ini, saudara akan mengalami kuasa yang luar biasa. Amin saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Rasul Paulus menuliskan sangat penting roh, jiwa, dan tubuh saudara. Nah, di situ saudara harus mengerti apa sih sebenarnya roh, tubuh, dan jiwa. Bagaimana sih sebenarnya pola kehidupan kita yang ada di bumi ini. Pertama tentang roh, saya akan membahas tentang roh itu apa? Roh itu nafas. Roh itu kehidupan saudara dan saya yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Roh itu hidup, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa bergerak. Coba, saudara, kalau rohnya keluar, saudara, saudara pasti mati, saudara, di situ, saudara. Nah, begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, maka di dalam hidup saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati saudara akan mengundang Yesus. Yesus masuk di dalam hidupmu. Maka saudara, Roh Kudus akan hidup kembali di dalam hidup saudara. Roh Kudus itulah yang akan kita yang namakan roh yang supranatural yang dari Tuhan. Jadi kalau jiwa tidak ada Roh Kudus, itu menjadi natural biasa. Tetapi kalau ditambah dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka itu yang akan dinamakan supranatural. Tidak hanya natural saja, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, di dalam kehidupan kita juga sama, saudara, seperti itu. Jadi saudara ada nafas hidup. Begitu saudara percaya sama Yesus Kristus Tuhan, maka saudara memanggil Yesus masuk di dalam hatiku, berkuasa di dalam hatiku. Dan hari itu juga Roh Kudus akan hidup saudara di dalam hidup saudara. Makanya saudara punya kehidupan yang luar biasa. Nah, tapi seringkali saudara, banyak orang tidak imbang di dalam kehidupannya saudara. Yang dipompa, yang digenjot terus adalah rohnya. Tetapi jiwa dan tubuhnya tidak seimbang saudara. Jiwanya tidak pernah diajar, tubuhnya tidak pernah dirawat. Sehingga banyak orang yang mengalami sakit penyakit. Sehingga banyak yang up and down. Perasaan kita up and down saudara. Kenapa saudara? Yang diutamakan hanya roh. Ya saudara, Paulus berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja, sehat-sehat saja selalu.
Saudara, ada tiga ini, saudara, yang paling penting, saudara. Banyak orang tidak menyadari. Disinilah, saudara, letak kekalahan manusia, letak kesalahan orang, sehingga orang itu mudah capek, mudah sakit, saudara. Nah, karena apa? Tiga ini nggak pernah dipenuhi, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, hari ini saya akan mengajarkan tentang roh, jiwa, dan tubuh terus, saudara. Supaya apa? Saudara kuat. Bukankah tubuhmu juga adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam tubuhmu. Kalau saudara sakit, kira-kira bagaimana, saudara? Apakah saudara bisa memuji Tuhan? Memuji Tuhan karena terpaksa, saudara. Saat saudara memuji tidak seperti waktu orang saudara waktu saudara sehat. Nah, di sini, saudara. Lah, bagaimana, saudara? Saudara, supaya kita itu bisa sehat, kita harus imbang. Tiga-tiganya harus imbang, saudara. Pertama, roh dulu. Roh kita harus bekerja luar biasa. Memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa? Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, saudara. Di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dia setiap roh yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan, saudara. Jadi saudara harus butuh kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang menguatkan saudara dan saya. Nah, disinilah peranan roh. Roh itu berbicara tentang supranaturalnya Tuhan, saudara. Tentang Roh Kudus. Ada di mana? Di hatimu, saudara. Supaya apa, saudara? Saudara melewati hari demi hari, saudara, bersama Tuhan. Sehingga apa? Saudara kuat. Saudara bisa menyelesaikan hari demi hari, saudara. Tahun ini tahun yang luar biasa, tahun 2022. Banyak orang yang menganggap tahun ini, wah, banyak musibah. Memang di Alkitab sudah tertulis, saudara. Jadi nggak usah saudara berkata, wah, tahun ini penuh musibah. Saudara, bagi saya, saudara, apa yang saya pikirkan, yang saya lihat dan saya dengar, saya akan ucapkan yang baik di tahun ini. Saya selalu berkata, tahun ini tahun luar biasa, tahun 2022. Di mana tahun terobosan untuk hidupku. Di mana tahun pemulihan semuanya untuk hidupku. Saudara, saudara katakan itu akan terjadi, saudara. Karena saudara manusia roh. Kalau saudara coba mendengar, saudara, tahun ini, tahunmu banyak bencana alam. Sehingga saudara mengolah di dalam tubuhmu, jiwamu, saudara. Saudara akan ketakutan. Nah, pada pagi ini, saudara, rohmu selalu memberikan yang terbaik, saudara. Yaitu apa? Selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, itu pertama roh. Yang kedua, jiwa, saudara. Jiwa itu menyangkut apa tuh, saudara? Jiwa itu di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah, seringkali, saudara, kita lupa. Kita tidak menyadari bahwa kita tuh ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jiwa kita itu seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pikiran kita. Karena apa? Dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, saudara. Setiap hari, saudara, pikirannya diisi apa, saudara? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tahu mana yang baik, yang jahat. Tetapi tidak pernah diisi dengan pohon kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jadi apa, saudara? Pikiranmu itu, pikiran kita ini seringkali latah. Latah tahu ya, saudara. Apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar. Nah, di situ yang mengisi pikiran kita semuanya, saudara. Sehingga roh kita itu kalah. Nah, jiwa kita untuk menguatkan roh. Ya, saudara. Kalau jiwa kita menyadari di situ, roh itu semakin kuat. Saudara, amin, saudara. Coba, saudara. Banyak mana pikiran saudara kamu isi dengan hal-hal yang dunia, ya, saudara. Saudara baca koran, sekarang banyak masalah-masalah, ya, saudara. Apalagi baca tentang COVID, setiap hari, saudara. Mata saudara melihat, pikiran saudara merenungkan di situ, saudara. Telinga saudara sering mendengar hal-hal yang negatif. Itulah yang mencetak rohmu, sehingga rohmu tidak kuat, saudara. Saudara tidak menyadari bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Jadi jiwamu menguasai semuanya di dalam tubuh sehingga saudara itu lemah. Tidak ada supranatural yang dari Tuhan.
Karena yang diisi tentang hal negatif, 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 negatif. Sehingga rohmu itu tidak naik, tapi down. Makanya perasaanmu up and down. Benar tidak, saudara? Pas saudara punya uang banyak, perasaannya happy, ya saudara. Pas sakit, down. Benar tidak, saudara? Nah, sekarang saudara, pertanyaan. Siapa yang sering mengisi di jiwamu, saudara? Apakah firman Tuhan? Apakah dunia? Saudara, kalau diisi dengan banyak firman Tuhan setiap hari, saudara, dan saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari, apa yang kau pikirkan dan kau renungkan, rohmu akan semakin menyala-nyala. Amin, saudara. Jiwa adalah pintu masuk roh. Rohmu akan kuat kalau jiwamu itu benar menyadari bahwa engkau tuh butuh firman Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak menyadari, saudara, rohmu tidak kuat. Nah, inilah ada sinkronisasi roh, jiwa, dan tubuh supaya saudara tetap sehat, kuat, yang luar biasa, saudara. Banyak sekali orang-orang, anak-anak Tuhan yang kalah karena dia hanya mengeroh bahasa roh terus. Dia tidak pernah mengisi jiwanya, pikiran dan perasaan kehendak, saudara. Contohnya, saudara, mata saudara sering lihat film-film. Contoh, film pornografi. Apa yang kau lihat di situ, di dalam pikiranmu akan kau pikir. Dan kehendakmu akan main. Dan kau melakukan, saudara. Melakukan apa? Kalau saudara nonton pornografi, saudara, kehendakmu ini, saudara, seksmu akan naik. Saudara bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Pasti, saudara. Tetapi kalau matamu dan pikiranmu kamu isi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, saudara akan melakukan hal-hal yang baik. Dan rohmu semakin kuat, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Supaya rohmu naik apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak itu harus sadar bahwa saudara itu butuh kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 1, saudara katakan, ya, orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tidak pernah layu daunnya, apa artinya? Semangat. Tetapi kalau jiwa kita tidak pernah kita kontrol, tidak pernah kita mengerti, tidak pernah kita beri yang terbaik, yaitu firman Tuhan, nah, saudara akan, rohmu akan turun, saudara. Coba saja, saudara, saudara lakukan itu. Tetapi kalau jiwa saudara, setiap hari saudara kau makani dengan kebenaran firman Tuhan, saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Supranatural Tuhan itu nyata, saudara. Nah, di situ, saudara. Jiwa itu pintu masuk roh, saudara. Izinkanlah, saudara, jiwa saudara menguasai firman Tuhan. Pikiran saudara. Pikirkan apa yang diatur. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8, saudara. Ya, pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar, saudara. Semuanya, saudara. Pikirkanlah itu. Yesus kan berbicara seperti Paulus, saudara. Supaya apa? Roh saudara naik. Tidak down. Perasaan saudara tidak down. Mengalami masalah apapun, saudara tidak down. Tapi tetap semangat. Karena apa? Yang kamu lihat, ya, yang kamu dengar, yang kamu pikirkan, itu yang akan menjadi kehidupan saudara. Saudara, kalau memikirkan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, rohmu semakin kuat luar biasa, saudara. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tidak usah ketakutan. Banyak orang-orang yang berkata tahun ini, waduh, luar biasa, tahun yang susah. Saudara, jangan dengarkan itu. Lebih baik saudara dengarkan yang indah-indah. Tahun ini tahun yang luar biasa bagi hidupku. Saudara, kau pikirkan itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan rohmu akan semakin kuat, akan semakin naik, saudara. Roh itu berbicara tentang dimensi supranatural. Nah, supaya supranatural ini terjadi, saudara, jiwa saudara harus dikelola dengan baik. Ya, saudara. Nah, di situ saya membantu penyembuhan di orang-orang gila.
jiwanya saya olah, ya saudara, supaya rohnya naik, saudara. Saya hanya mendoakan dia, saudara. Nah, orang sakit gila itu, apakah yang diobati rohnya? Tidak. Jiwanya akan, saudara, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, di situ, saudara, saya kelola dia, saudara. Saya ajarin membaca dan menulis, saudara. Akhirnya jiwanya pulih kembali, saudara. Saya beri kata-kata yang luar biasa. Engkau baik. Engkau sehat. Omong kosong kalau engkau gila. Omong kosong kalau engkau sakit. Ya, saudara, di situ saya suruh baca ayat tirukan. Aku sehat. Aku sembuh. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di situ, saudara, rohnya naik, saudara. Itu benar-benar terjadi. Ya, saudara. Seperti di dalam Ibrani, kata Ibrani itu berkata, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan rohnya dipisahkan, saudara. Nah, di situ, saudara. Dilatih jiwanya. Supaya apa? Kembali sempurna. Dan puji Tuhan banyak yang sembuh, saudara. Disitulah, saudara. Jadi peranan jiwa itu sangat penting sekali. Tidak hanya roh, saudara. Banyak orang yang salah, anak-anak Tuhan yang banyak yang salah. Hanya memikirkan roh. Jiwanya tidak pernah dikelola dengan baik. Tidak menyadari bahwa tubuhnya itu ada Roh Kudus. Sehingga pakai pemikirannya sendiri. Karena sering latah. Kita gunakan dari SD, TK, SMP, universitas, saudara. Terlalu banyak dimasuki buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Jadi saudara hanya memikirkan hal-hal yang logika, saudara. Buang semuanya itu, saudara. Terus Pak Edi, apakah saya tidak boleh memikirkan pakai logika? Loh, boleh saja. Tetapi saudara-saudara itu terbatas sekali, saudara. Saudara hanya menggunakan kekuatan jiwa, namanya kekuatan laten. Nanti akan saya bahas juga di episode yang selanjutnya nanti. Ini yang 2 episode ini. Ini yang kedua saya membuat program seperti ini. Supaya saudara mengerti. Tidak hanya roh saja yang dikuatkan. Tetapi jiwa saudara-saudara harus kelola. Banyak orang yang hanya bahasa roh itu benar. Untuk menguatkan roh. Membangun manusia roh. Tetapi kalau sudah saudara dibangun manusia rohnya, jiwanya tidak pernah dibangun. Saudara tetap kalah. Rohnya pasti turun, saudara. Karena firman Tuhan sudah jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu baik. Ya, saudara. Di situ dipelihara sempurna. Artinya apa, saudara? Tiga-tiganya ini penting sekali. Supaya saudara kuat. Amin, saudara. Disitulah peranan jiwa, saudara. Apa yang masuk dalam pikiran? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar, saudara? Di situ yang menentukan semuanya, saudara. Saudara sering mendengarkan hal-hal yang tidak baik, rohmu semakin down, saudara. Perasaanmu, saudara, akan ketakutan. Seperti Ayub. Di Ayub 3 ayat 25 juga berkata, justru yang kutakutkan dan yang khawatirkan itu yang mendatangi aku. Banyak orang yang khawatir dan takut, belum terjadi apa-apa, sudah khawatir dan takut. Ada ditebar roh ketakutan. Banyak sekali orang tidak menyadari. Tidak bisa menfilter yang baik. Saudara, saudara sering dengar orang-orang, baik yang di YouTube maupun di mana saja, dia mengatakan tahun ini, waduh, tahun yang susah sekali. Saudara tidak pernah memfilter bahwa saudara itu bukan manusia biasa. Saudara adalah manusia supranatural. Karena saudara punya roh yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ya, saudara. Saudara kalau mendengar hal-hal yang seperti itu, saudara akan lemah. Imanmu semakin down. Perasaanmu semakin up and down, saudara. Nah, pagi ini, saya membukakan belenggu-belenggu saudara supaya saudara mengerti tentang kejiwaan saudara. Hidup ini, saudara, perlu perjuangan terus. Yaitu jiwa kita ini. Pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran yang benar-benar positif, saudara. Mulai hari ini, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, saudara. Kau harus memberi yang terbaik untuk pikiran, penglihatan, pendengaran, saudara. Saudara,
akan naik terus, saudara. Rohmu, saudara. Amin, saudara. Nah, sekarang juga tubuh. Tubuh harus kita jaga. Coba saudara kalau tubuhnya capek, apakah saudara bisa berdoa? Bohong. Saudara pasti tidak bisa connect dengan Tuhan saat tubuhmu kecapean, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 saya akan bacakan ya, saudara. Ataukah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, saudara. Ayat yang 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Saudara sadar bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Ya saudara, harus menyadari ini. Tapi seringkali kita nggak sadar. Asal saja tubuh kita ya saudara. Kerja dari pagi sampai malam. Sehingga apa? Tubuhnya capek. Tidak bisa berdoa dengan baik. Coba kalau tubuhnya capek, saudara. Saudara tidak bisa konsentrasi loh, saudara. Loh benar. Saudara sudah capek, saudara. Pikiran saudara pasti kemana-mana, saudara. Wah, lebih baik tidur, saudara. Menguap, ya saudara. Benar nggak, saudara? Tubuhmu itu dibayar dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa tubuhmu itu bukan milikmu. Saudara sadar sekarang. Ya saudara, kau harus banyak istirahat yang tepat. Jangan kau potong istirahatmu, saudara, hanya untuk mencari uang, saudara. Dari pagi hingga malam seperti teman saya melihat di komputer dari pagi sampai malam, saudara. Karena dia trading, saudara, di situ saya tidak bisa menyalahkan juga. Cuma saya ngomong dia, jaga kesehatan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam tubuhmu, saudara. Kau harus menyadari. Kita harus menyadari tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, saudara, kita berdosa dengan tubuh kita. Ya, saudara, tubuhmu itu bukan milikmu. Kenapa bisa sakit, saudara? Nah, di situ, saudara. Karena tidak ada sinkronisasi roh, jiwa, dan tubuh. Tidak pernah dirawat. Tidak seimbang. Nah, untuk itu tubuh itu butuh asupan semuanya, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sakit parah. Bagi saudara-saudara yang mengalami sakit, saudara, terutama sakit kanker, apapun juga, saudara, yang parah-parah itu, saudara, pikiranmu harus kamu kelola dengan baik. Kalau pikiranmu baik, saudara, senang, happy, itu akan mengeluarkan namanya hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon untuk apa, saudara? Menghilangkan rasa sakitnya. Bukankah firman juga Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, Amsal 18 ayat 21. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena apa? Begitu saudara gembira, pikiranmu gembira, perasaanmu senang, tidak up and down, saudara. Saudara akan mengeluarkan namanya hormon endorfin. Dan saudara yang sakit, itu akan sembuh, saudara. Loh, ini benar, saudara. Nah, di situ, kelola pikiran, sehingga tubuhmu menjadi sehat. Itu kan butuh kerjasama, kan, saudara? Tidak bisa, saudara, tuh sakit, terus pikiran jiwamu, pikiran perasaan kehendak tidak dikendalikan, tidak senang. Saudara, lama, saudara, tubuhmu bisa sembuh, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang paling manjur adalah hati yang gembira, saudara. Jadi yang saudara sakit apapun juga. Baik yang cuci darah, yang diabetes juga, yang tekanan darahnya tinggi, naik turun. Ya saudara, coba mulai hari ini. Kelola pikiran dengan baik, jiwamu ini, saudara. Jiwamu itu akan menentukan roh dan tubuhmu, saudara. Kalau jiwamu baik, saudara, saya percaya, saudara, saudara akan sehat terus. Saya paling susah untuk menyembuhkan orang yang sakit jiwa tetapi tidak gila. Tahu ya, sakit jiwa tetapi tidak gila, itu kepahitan, kekhawatiran, iri, dengki, itu penyakit jiwa yang tidak gila.
Ketimbang penyakit jiwa yang gila itu mudah sekali disembuhkan, saudara. Loh, sungguh saudara, saya sama istri mengalami hal seperti itu, saudara. Saya praktek, saudara. Orang-orang gila itu kita sembuhkan jiwanya, saudara. Cepat sekali, saudara. Kita motivasi, saudara. Kita beri yang terbaik, saudara. Loh, sungguh, saudara, bahwa firman itu benar-benar hidup, saudara. Kita kasih firman Tuhan terus, saudara. Rohnya bangkit, saudara. Mulai, saudara. Pagi ini saudara harus mengerti, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh harus apa? Bisa bekerja sama, harus imbang. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus tinggal, saudara. Supaya apa? Saudara bukan menjadi manusia yang natural, menjadi manusia yang supranatural, saudara, yang Tuhan inginkan seperti itu. Nah, pagi ini saudara harus sadar mulai hari Tuhan melalui ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Aku semakin mengerti Tuhan. Apa yang dikatakan dengan roh itu Tuhan. Jiwa dan tubuh aku harus pelihara semuanya. Mulai hari ini saudara, jiwamu isi terus dengan kebaikan terus. Isi terus matamu, lihat yang baik-baik saja. Telingamu untuk mendengar yang baik-baik. Pikiranmu untuk merenungkan setiap firman Tuhan. Maka tubuhmu, rohmu semakin naik luar biasa. Amin saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan supaya saudara semakin mengerti hari ini. Saudara, biarlah firman Tuhan seperti aliran-aliran air yang mengalir, saudara. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita mengakhiri hari ini, saudara. Bapa di surga, kami percaya, Bapak, setiap firman yang hidup itu yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia, Bapak. Setiap para pendengar, Bapak, yang menyaksikan program Miracle Healing ini, Bapak, Engkau jamah satu persatu yang mengalami sakit, Bapak, Engkau sembuhkan, Bapak, di dalam nama Yesus. Hari ini, Bapak, roh, jiwa, dan tubuhnya dipelihara benar-benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selubung-selubung di matanya, Tuhan, mulai terbuka, Tuhan. Mereka mengerti semuanya. Mulai mengerti, Tuhan, bahwa roh, jiwa, dan tubuh harus seimbang, Bapak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat program ini, ya Bapak. Kami percaya melalui program ini, Bapak, banyak orang-orang, ya Bapak, yang disembuhkan, dipulihkan. Banyak orang-orang yang mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, Tuhan. Kami percaya itu terjadi, Tuhan. Di tahun 2022 ini, Tuhan. Banyak orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan, buat program ini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Berkati terus hamba-Mu untuk menyampaikan rahasia firman-Mu, Tuhan. Supaya banyak orang dimenangkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati selalu program Miracle Healing ini, Tuhan. Program mujizat kesembuhan ilahi, Tuhan. Selalu terjadi, Tuhan. Beri hal-hal yang baru lagi, Tuhan. Supaya kami semakin lebih mengerti tentang kebenaran isi hati-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan dan Roh Kudus buat acara hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Buat hari ini program Miracle Healing, roh, jiwa, dan tubuh selalu sehat, saudara. Ulang kembali, saudara. Saudara dengar sungguh-sungguh, tangkap firman Tuhan ini, saudara. Saudara akan mengalami mukjizat yang luar biasa. Kalau saudara merasa terberkati dengan program ini, boleh like, saudara. Boleh subscribe, saudara. Mungkin saudara mengirimkan pesan-pesan saudara melalui Messenger atau melalui di YouTube ini. Saya juga punya di Facebook, namanya Miracle Healing juga. Saudara, ada foto-foto saya bersama keluarga, waktu pelayanan ke orang-orang gila, waktu menyembuhkan orang sakit. Nah, di situ saudara-saudara boleh lihat nanti. Saudara boleh komen di situ. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.